ujung kekuasaan Pak Jokowi ini adalah, ini kelihatan presiden yang berkali-kali, apa istilahnya itu ya, meminta maaf kepada masyarakat, sehingga saya sudah hampir 8 kali mengucap minta maaf kepada masyarakat, ya melalui lembaga-lembaga formal, ya, atau melalui pertemuan-pertemuan partai negaraan. Tetapi saat yang bersamaan, alih-alih permintaan maaf itu menurunkan tensi, katakanlah kritik dan ketidaksukaan publik, yang ada justru seperti nggak digubris di permintaan maaf. Kenapa nggak digubris? Ya mungkin orang juga melihat bahwa permintaan maaf itu nggak lebih dari sekedar basa-basi untuk menutup apa yang selama ini mungkin secara terang benderang dianggap oleh publik sebagai suatu kekeliruan, ya lalu diperminta maafkan. Tapi orang juga tahu ketika Pak Jokowi meminta maaf itu, saat yang bersamaan muncul peristiwa yang lain gitu, yang justru mencerminkan permintaan maaf itu nggak mengubah perilaku. Beliau meminta maaf misalnya di awal sehingga saya dulu di pertemuan dengan Majelis Ulama. Habis itu muncul buku apa? Habis itu muncullah private jet, muncullah harga roti yang 400.000, muncullah justru yang hidup mewah, ya anak-anak dan menantunya. Artinya apa? Artinya berulang kali Pak Jokowi meminta maaf di hadapan publik, tapi saat yang bersamaan tidak ada implikasi permintaan maaf itu terhadap perilakunya, perilaku keluarga, perilaku dirinya dan keluarganya. Saya katakan dirinya juga penting, Mas Karnia, karena dalam konteks kayak begini misalnya, beliau mengeluarkan perpres terkait dengan ekspor pasir laut yang sangat kontroversial kan, dan seterusnya. Jadi tidak ada perubahan sikap politik dari dirinya pun juga dari keluarganya. Alih-alih yang ada, ya alih-alih permintaan maaf yang ada adalah yang sesuatu yang membuat tambah cendol publik, termasuk di dalamnya ya pemakaian kaos, sehingga saya bukan anak Mulyanto itu, tapi Putra Mulyanto gitu, ya. Putra Mulyono ya, di belakang itu dalam satu peristiwa kegiatan partai di Tangerang. Kalau nggak saya di Tangerang atau di kota Tangerang, saya kurang tahu persisnya, lupa saya persisnya. Nah, jadi 3 hal yang kita lihat di ujung masa kekuasaan Pak Jokowi itu gelisah, galau, dan banyak sekali meminta maaf. Lalu saat yang bersamaan, ya banyak sekali tuntutan-tuntutan untuk beliau diadili dan anaknya dengan sendirinya diminta untuk tidak dilantik. Ya. Lalu di tengah suatu situasi seperti itu dijawab dengan survei-survei tingkat kepuasan 75-80%. Ini seolah-olah mementahkan yang gelisah itu kan sebetulnya bukan Jokowi, yang gelisah itu adalah Bung Sakti, ya, Satria, Bung Refli, ya, Bung Faisal dan Ali Masari. Mungkin juga Bang Kardi itu di dalamnya. Saya nggak tahu ya. Yang gelisah itu sebetulnya itu aja. 75% rakyat ini berpuas kok. Ini model yang sudah terlalu lazim dilakukan oleh Pak Jokowi dalam rangka menutup kritik-kritik itu. Kalau kritik meningkat, selalu akan diperlihatkan tingkat kepuasan. Sekian persen, sekian persen, sekian persen. Untuk sebetulnya, kan kita udah lihat pola Pak Jokowi ini. Dia ingin menjawab kritik itu dengan ledekan kepada orang yang mengkritik. Itu yang dilakukan oleh Kaisang. Ya kan? Ketika disebut Mulyono dalam pengertian pejoratif sebetulnya kan, mengkritik sebuah tindakan yang nggak sesuai dengan nama, kira-kira begitu, malah dipasang lagi baju di belakang oleh dia Putra Mulyono. sama dengan Asam Sulpan. Asam sulfat. Habis itu. Ini menariknya, Bang Karni. Model asam sulfat itu mau di-copy pas di peristiwa Bapak Putra Mulyono. Pada asam sulfat itu relatif berhasil. Cara mereka mengengek kritik-kritik publik itu, khususnya kepada gerakan-gerakan anti nepotisme dan dinasti itu, kena tuh dengan 2 jargon aja. Pertama adalah, oh iya saya asam sulfat, memang itu tren, kemudian orang melihatnya hebat. Nah, yang kedua yang penting dipilih. Ya, itu bedanya dengan dinasti yang sesungguhnya, kira-kira begitu. Di saat lupanya mereka, di saat itu keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi masih dalam posisi yang orang melihatnya dizalimi. Itulah kira-kira itu. Jadi ketika ia mengubah kritik menjadi candaan, publiknya juga masih menerima. Tapi peristiwa Kaisang itu, dia bukan lagi orang yang terzalimi, dia sudah elit sendiri di mata masyarakat. Bagaimana orang terzalimi naik ke Amerika naik private jet? Bagaimana orang yang terzalimi makan roti dengan harga yang 400? Yang terzalimi itu kita, nggak naik standar hidup dan ekonominya, beda mah dari standar hidup naik. Itu kira-kira ya kan. Kalau kita begini-gini aja. Terima kasih. Saya sudah naik dari dulu. Saking begini-begininya aja hidup kita ini, setiap kritik kita itu disebut di bawahnya itu karena lo nggak kebagian Rai, kira-kira gitu tuh.
Besok-besok juga kalau dipanggil istana lo diam, gini hidup kita. Jadi ketika asam sulfat itu muncul, dia di posisi yang masih kelihatan orang terzalimi. Tapi ketika peraih pajak itu muncul, dia udah kelas tersendiri, dia udah jauh itu. Kalau tagline-nya sebelumnya adalah kita adalah Jokowi, sekarang udah beda. Jokowi adalah Jokowi, kita rakyat biasa. Ya nggak mungkin ke Amerika naik private jet harga 90 juta, di mana kita dapat private jet yang kayak gitu? Nah, kalau 90 juta katanya biayanya. Nah, itu pengakuannya begitu. Ya itu pengakuannya begitu. Pengakuannya 90 juta, kita ambil itu aja. Maksud saya, Anda sebutkan 90 juta pun itu udah menunjukkan dia bukan kelas kita itu. Ya kan? Kita kelas kita itu yang angkot, transportasi umum, massal, kemana-mana. Ya kan? Nah, itulah. Itu menurut saya. Oleh karena itu ketika mereka melecehkan lagi kritik-kritik publik itu dengan Bapak Putra Mulyono, ya kejengkelan orang bertambah. Kalau dulu kita masih menganggap lo bagian dari kita, sama-sama menderita, ya kan, harga baju 200.000, harga celana 150.000, ya kan, harga sepatu katanya 200.000. Sekarang udah beda, harga roti aja 400.000, bagaimana mungkin harga baju cuma 150.000? Nggak masuk akal kan? Udah beda jelas harga bajunya, pasti lebih dari 150.000 dong. Belum sekali makan roti aja cuma sekecil itu 400.000, bisa dibeli, gitu. Masa beli baju 400.000? Kan nggak masuk akal. Nah itu yang seringkali saya sebut. Nah, model-model pencitraan yang sederhana yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu efektif 9 tahun terakhir. Tapi 1 tahun ke sini, nggak efektif lagi, dibongkar sendiri oleh keluarganya. Bahwa gaya hidup di keluarganya nggak begitu. Ya, gaya hidup keluarganya bukan bajunya 150.000, bukan celananya 150, sepatu 150. Gitu. Pak Jokowi sih memang masih begitu. Ya kan, bajunya masih kayak begitu sampai sekarang. Tapi jangan ukur Pak Jokowi dari kesederhanaan baju, ukur dari hasrat kekuasaan. Baju sih murah 150, sepatu 150, ya kan? Sandal dan 150. Mungkin total di badan Pak Jokowi itu kalau hubungannya dengan baju ya 600-700 ribu sekali pasang. Tapi jangan tanya hasrat kekuasaannya, gede banget. Saking gedenya nggak pernah kita temukan pemimpin macam begini di Republik ini. Coba Anda bayangkan, siapa pemimpin di Republik ini dalam kurun 10 tahun menjadikan anaknya wali kota, menantunya wali kota, lalu anaknya jadi wakil presiden. Siapa di Republik ini yang punya hasrat kekuasaan model begitu? Jadi orang makin lihat nih, ternyata yang 100.000, 200.000 citra aja untuk menutupi yang sesungguhnya yang terjadi dalam dirinya apa? Hasrat berkuasa yang sesungguhnya. Kodari selalu mengatakan, gue itu yang usung 3 periode. Ya, kata Kodari itu. Tetapi dijamin sama presiden. Jelas-jelas Ibu Mega yang ngerti, nggak benar itu 2 periode saya tolak. Kalau presiden yang dimaksudkan 3 periode itu adalah Pak Jokowi, dia yang justru pertama kali mengatakan, hei Kodari, berhenti mengkampanyekan 3 periode. Kalau tidak, saya tendang kau dari sana. Kan begitu mestinya. Ibu Mega yang nggak tersangkut dengan kekuasaan itu saja berdiri di depan, saya tolak 3 periode, karena itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau kita menyebut bahwa di belakang 3 periode itu ada namanya Pak Jokowi, tidak berlebihan juga, dia biarkan kok. Ketua partainya aja melarang, saking melarangnya beda jalan tuh bisa jalan sekarang. Faktanya itu demi hasrat memajukan keluarganya, ya bisa kok meninggalkan orang yang membesarkannya. Dan itu yang dilihat orang setahun terakhir ini, bahwa Pak Jokowi sedang tidak bekerja bagi bangsa dan negara, lalu dia bekerja untuk keluarganya. Demi keluarganya, dia bisa kok meninggalkan orang yang membesarkannya, yang membesarkan keluarganya tanpa ampun. Itu yang kita lihat baginya sederhana, ninggalin yang besar, yang membesarkan, yang membawanya dari pabrik pengolahan kayu itu namanya apa? Pabrik mebel itu ke kursi wali kota, memindahkannya dari Solo ke Jakarta, memindahkannya dari Jakarta ke presiden istana 2 periode, lalu memberi juga kursi jabatan bagi anaknya, lalu menantunya. Cuma tetap aja ditinggalin tuh. Demi apa? Demi keluarga, bukan demi bangsa dan negara. Dan bahkan ya kalau benar apa yang disebutkan dalam podcastnya Andi Wijayanto, ada keinginan untuk membuat susah partai yang membesarkannya ini dulu di dalam pileg 2024 yang lalu. Gimana kita melihat orang? Jadi artinya orang ini semua memperlihatkan kepada kita apa yang layak secara moral kita contoh dari presiden yang bajunya sederhana ini. Dan mereka memang menurut saya yang menisbikan moralitas. Nggak penting bagi mereka itu apa yang disebut moral, apa yang disebut dengan etik. Karena penting bagi mereka itu tujuan. Demi tujuan, ya kan aturan itu diubah. Kalau aturan itu menghambat tujuan.
ubah tuh MK 40 tahun plus pernah menjabat di jabatan eksekutif, lolos itu anak. 30 tahun administratif dihitung sejak yang bersangkutan mendaftar, diubah oleh MK setelah dilantik. Kebetulan kalau dilantik anak 30 tahun persis bisa menjadi calon gubernur ataupun wakil gubernur ataupun ya. Dalam rangka itulah menurut saya Pak Prabowo melihat juga tanda-tanda zaman ini, itulah ya. Makanya jauh-jauh hari Pak Prabowo sudah mulai kelihatan menjaga jarak dengan Pak Jokowi yang mungkin ada sedikit Terlalu semangat.